Tapi kemungkinan sih Google Meet aja. Ya. Ya, Google Meet saja yang lebih mudah gitu ya. Oke. Baik, ini saya record aja. Jadi nanti videonya bisa ditonton di YouTube. Nanti akan saya share di pertemuan pertama ini, link YouTube-nya saya share di Spada ya. Dan kalau memang masih tidak bisa, ya jadi untuk Mbak Angelina dan juga Mas Diki, dan mungkin untuk yang lain yang belum bisa terdengar suara dari dosen, di mata kuliah yang lain nanti dicek bagaimana. Kalau tidak bisa juga, nanti bisa saya gunakan platform yang lain ya. Jadi nanti akan saya buat grup WA. Mungkin ada yang bisa memberikan nomornya yang jadi ketua kelas siapa ini? Siapa ini yang mau jadi ketua kelas? Pilih aja, Pak. Oh, dipilih saja. Ya, Belum pernah Ya, ketemu ini? pilih aja, Pak. Belum, Pak. Dipilih aja, Pak. Oh, belum. Tidak perlu takut jadi ketua kelas, santai aja. Siapa yang mau mengajukan diri? Siapa yang mau mengajukan diri? Jadi ketua kelas. Silakan memberikan nomor WA-nya ke saya. Nanti ketua kelas ini akan saya jadikan admin. Ini sudah punya grup apa belum ini? Dari angkatan 2021? Belum bikin, Pak. Oh, belum? Belum, Pak. Nah, Masih belum, Pak. Nah, nanti dikoordinir ya bagaimana caranya bisa membuat grup untuk angkatan 2021 karena ya komunikasi penting ya. Karena kalau misalkan Anda sendirian saja tidak ada grupnya, misalkan tidak masuk, bagaimana bisa tahu ya dari temannya nanti. Jadi sesegera mungkin dibuat grup, maksudnya di angkatan saja, nanti akan saya buat grup WA sendiri untuk mata kuliah saya. Ya, untuk per mata kuliah saya itu ada grup WA-nya. Dan nanti yang jadi ketua kelas silakan nomornya ditulis di sini di chat. Untuk saya add sebagai admin di grup WA, nanti bisa menambahkan teman-temannya ya di grup WA itu. Jadi pengumuman apapun nanti, jadi kalau misalkan Mbak Angelina ini nanti ya, oh Pak saya di mata kuliah yang lain juga sama, tidak bisa terdengar ini suara dosennya, nanti bisa menyampaikannya melalui grup WA mata kuliah saya. Nanti berarti saya lihat ya, oh ternyata banyak yang nggak bisa ini suaranya. Berarti ya saya gunakan platform yang lain, saya pakai Google Meet. Begitu. Oke, berarti sekarang siapa ini yang mau jadi ketua kelas? Bapak pilih aja, Pak. Oh, saya pilih. Ya, Pak. Yakin? Ya, Pak. Yakin, Pak. Pilih aja, Pak. Aduh, siapa ya? Mas Daniel. Daniel Kristanto. Iya, Pak. Oke. Mau jadi ketua kelas Mas ya? Ya, Pak, boleh. Oke. Nomor WA-nya Mas. Ya, Bisa Pak, di udah. private message ke saya kalau nggak mau tersebar. Oh, nggak apa-apa, Pak, santai. Oh, enggak apa-apa, santai. Oke, silakan Mas di chat nomor WA-nya. Sekaligus untuk teman-teman yang lain ini WA-nya Mas Daniel ya, supaya nanti bisa dihubungi
Sudah, Pak. Oke. End-to-end encryption is on. Nanti bisa dihubungi untuk digabungkan atau Mas Daniel bisa bikin grup WA untuk End-to-end encryption is on. grup WA untuk angkatan ya. Nah, ini saya Ya, Pak. Siap. bikinkan. Oke. Saya catat dulu. End-to-end encryption is on. End-to-end encryption is on. 390 679 42. End-to-end encryption is on. Oke, saya tes Mas. Saya WA. Masuk, Pak. Masuk, Pak. Baik. Layar saya jangan di-mute ya. End-to-end. Tes. Maaf. Ini layar saya jangan di-mute. Aduh. Baik. Suaranya sudah kedengeran lagi ya? Sudah, Pak. Oke. Ya. Baik, saya langsung saja membahas. Nanti bisa ditonton di YouTube videonya. Di pertemuan satu ini dan mungkin bisa saya upload terus ya. Siapa tahu nanti saya bisa keterusan jadi YouTuber gitu. Oke. Nah, ini tadi ya. Jadi nanti kita akan belajar tentang banyak hal tentang komputer, ada jenis-jenis memori, kemudian ada hierarki memori seperti apa, ada cache memori, ada internal memori, eksternal memori, dan lain-lain. Kemudian nanti bicara tentang proses input-output, kemudian kita masuk ke UTS. Nah, setelah UTS nanti akan membahas tentang, karena ini topiknya selain organisasi, ada ada arsitektur komputer ya. Nah, di situ berbicara tentang komputer dari sisi software gitu ya. Jadi bagaimana komputer itu mengolah angka, bagaimana komputer itu mengolah data-data yang lain, ya, bagaimana komputer itu bisa menjalankan program. Nah, itu akan dibahas di arsitektur komputer. Nah, nantinya kita yang di akhir kita akan kalau sempat kita akan membahas tentang multiprocessing ataupun multicore komputer. Ya. Karena zaman sekarang kalau kita bicara tentang komputer yang masih single core, masih Pentium aja kan ya tidak relevan ya, karena zaman sekarang semuanya sudah serba multi-core. Ada single core, ada yang dual core, core-nya ada 2 gitu ya. Ada bahkan HP juga sekarang sudah quad core, sudah octa core dan lain-lain. Sehingga wajar kalau kita harus mengupdate ilmu kita tentang komputer yang multi-core atau multiprosesor.
Untuk buku ajarnya ini yang lama ini ya slide-nya. Untuk buku ajarnya saya menggunakan kita langsung ke RPS saja ini. Oke, jelas tulisannya di RPS ini? Terlihat ya? Iya Pak, terlihat Pak. Oke. Jadi untuk buku ajar yang saya pakai di sini bukan buku karangan saya ya, tapi bukunya dari Bapak William Stallings. Di sini jangan khawatir Anda tidak perlu cari sendiri, nanti akan saya share bukunya di Spada. Bukunya dalam bentuk soft file, ya bukan saya bagi-bagi buku hard file gitu bukan ya, tapi dalam bentuk soft file. Silakan di-download nanti. Jadi bukunya ada 2, ini ada William Stalling dan juga Mustafa. Ini ya dari Mustafa ini. Keduanya sama-sama berbicara tentang computer organization dan arsitektur. Nah, sayang sekali bukunya dalam bahasa Inggris. Bentar nih kok jeling ini, jangan-jangan saya di-mute lagi nih. Oh, tulisannya tidak jelas. Oke, sudah jelas? Apa kurang besar ini? Kalau kurang jelas bisa di zoom. Oke, saya buat berapa persen ya? Coba saya buat 140. Oke, sekarang sudah jelas? Iya Pak, sudah. Oke. Nah, ini RPS yang akan kita gunakan. Nah, apa itu RPS, Pak? RPS itu adalah rancangan pertemuan ya, yang akan kita jalani selama 1 semester ini di mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Nah, ini kajian materinya tadi ya, hampir sama seperti slide tadi, jadi overview, pertama sejarahnya dulu dan perkembangan komputer, kemudian overview konsep sistem komputer, kemudian komponen-komponennya apa saja, dan kemudian kita bicara tentang memori, kemudian teknologi memori dan jenis-jenisnya ya, ada cache memori, ada main memory, ada penyimpanan permanen seperti hard disk, SSD, dan lain-lain. Kemudian materinya berlanjut tentang bagaimana kemudian komponen-komponen itu saling berkomunikasi dan terhubung antar satu sama dengan yang lain. Ya saling bekerja sama lah intinya. Kemudian baru kita menginjak ke arsitektur komputer, di mana di sini ada representasi data. Jadi data-data Anda semuanya itu kan direpresentasikan dalam bentuk biner ya. Mungkin bagi yang belum tahu biner itu apa, Pak? Nah, nanti kan Anda mendapatkan mata kuliah sistem digital. Nah, di situ Anda belajar tentang angka-angka biner yang digunakan di dalam komputer. Kemudian representasi data numerik, jadi angka-angka numerik yang Anda operasikan di dalam komputer, misalkan pakai kalkulator itu ya, pakai aplikasi kalkulator, itu kok bisa ya bisa menambahkan 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu ya. Atau mungkin bilangan desimal kok bisa ditambahkan, itu cara kerja di balik itu bagaimana sebenarnya. Nah, itu yang akan kita bahas di sini. Kemudian instruksi dan set instruksi, ya mungkin Anda sudah tahu bahwa komputer itu bisa berjalan karena ada aplikasi. Aplikasi berasal dari kode program. Kode program pada dasarnya adalah sebuah instruksi. Nah, bagaimana komputer bisa memahami instruksi tersebut? Nah, karena ada
set instruction atau ada kumpulan-kumpulan instruksi yang memang sudah pada dasarnya itu bisa dipahami oleh sebuah komputer. Dan kemudian kumpulan-kumpulan instruksi itu dimanfaatkan untuk menjalankan bahasa pemrograman. Nah, itu kita bahas di instruksi dan set instruksi. Kemudian kita membahas tentang komputer yang multicore tadi ya, di mana ada ini istilahnya arsitektur SIMD, single instruction multiple data, kemudian MIMD, multiple instruction multiple data. Ya, bagaimana komputer bisa menghandle kalau instruksinya cuma satu tapi datanya ada banyak. Nah, itu bagaimana? Instruksinya ada banyak dan datanya juga ada banyak. Nah, itu bagaimana? Nah, itu nanti akan dibahas di pertemuan terakhir ya. Syukur-syukur bisa nyampe ke sana, semoga saja. Baik, nah ini untuk bukunya tadi sudah saya bahas. Dan sebenarnya kalau menurut sebaran kurikulum yang sudah ada, ini ada mata kuliah prasyaratnya yaitu mata kuliah sistem digital sebenarnya. Tetapi karena ini entah kenapa kok dimunculkan di semester 1, ya, kemungkinan dimampatkan ya. Jadi kurikulum ini banyak berubah, dimampatkan karena ada program MBKM. Ya, Merdeka Belajar itu ya. Mungkin ada yang pernah dengar itu di berita. Jadi akhirnya dimampatkan, harusnya ini awalnya semester 2, sekarang masuk di semester 1. Tapi ya tidak apa-apa, kita jalani saja. Mungkin jadi nanti Anda sambil belajar sistem digital, sambil belajar organisasi komputer ini. Baik, sampai sini ada pertanyaan atau tidak? Bagi yang bisa mendengar omongan saya. Kalau yang lainnya tidak bisa mendengar, ya nanti bisa ditonton di YouTube. Ada pertanyaan? Sampai di sini? Ada? Oke. Nah, kalau Anda lihat RPS ini, ya di tabel yang gede itu, di situ Anda lihat ada pertemuan keberapa gitu ya. Ini pertemuan pertama kita membahas tentang RPS dan juga materi-materi yang akan kita bahas nanti, kontrak perkuliahan dan lain-lain. Nah, di sini di setiap pertemuan ini ada penjelasan yang rinci tentang apa yang akan kita lakukan, materinya tentang apa, bahkan sampai di bukunya itu ada di halaman berapa sampai berapa. Dan kemudian ada tugas-tugasnya juga. Nah, misalkan ini tugas 1, ini meringkas materi kuliah pertemuan 2 sampai 3. Jadi nanti di pertemuan ketiga saya akan memberikan tugas mengenai meringkas materi kuliah untuk pertemuan 2 dan 3. Nah, kenapa saya berikan RPS-nya? Anda bisa download supaya nanti Anda bisa mengantisipasi ya. Oh, nanti di pertemuan ini akan ada tugas ini, Pak. Gitu. Tugasnya tentang ini. Nah, detail tentang tugasnya nanti akan kita berikan saat pertemuannya ya. Misalkan ini pertemuan 3, detailnya bagaimana, format filenya bagaimana. Nah, itu nanti bisa saya sampaikan di pertemuan 3. Nah, begitu juga untuk tugas-tugas yang lain. Oke. Dan ada tugas kedua, ini juga tentang membuat ringkasan. Kemudian tugas 3, nah ini nanti saya ada materi tentang penyimpanan di hard disk ya, magnetic disk atau penyimpanan permanen yang sifatnya permanen. Nah itu nanti ada tugas untuk menghitung. Nah, jadi di sini sifatnya studi kasus ya. Jadi menghitung kalau misalkan saya punya data sekian besarnya, kemudian saya simpan di hard disk.
Terus berapa lama saya memerlukan waktu untuk mengambil file tersebut dari hard disk. Nah, kasusnya ada skenarionya secara best case dan worst case. Apa itu best case? Best case artinya dalam kondisi terbaik. Ya. Worst case artinya dalam kondisi terburuk. Nah, bisa saja file Anda ternyata tersebar di mana-mana gitu ya. Sehingga memerlukan waktu untuk mengakses data tersebut. Oke, lebih lengkapnya nanti akan dibahas di pertemuan ke berapa ini ya? Oh, pertemuan ke-6 ya. Nah, itu tugas ketiga. Total ada 5 tugas. Dan masing-masing tugas itu ada poinnya di sini. Anda lihat di tabel itu di pojok paling kanan. Nah, ini ada poin-poinnya. Maksudnya bobot ya. Yang nantinya akan menentukan nilai Anda secara keseluruhan. Jadi setiap ada tugas itu ada poinnya 5%. Di sini dalam bentuk persen. 5%. Jadi total ada 5 tugas dengan bobotnya masing-masing 5%. Ya, 5 atau 4 ya. Oh, ada tugas yang 10%. Nah, ini tugas 4 ini ada yang 10%. Jadi, komponen tugas ini cukup penting karena kalau kita lihat secara total, di bawah ini sudah ada tabelnya total ya. Nah, beban untuk tugas itu ada 30%, UTS itu 30%, UAS juga 40%. Ya, jadi tidak hanya soal ujian UTS dan UAS, tapi Anda juga harus mengerjakan tugas. Karena kalau tidak mengerjakan ya berarti Anda hilang poinnya. Hilang bisa 5%, bisa 10%. Ya kan sayang sekali ya. Gitu. Karena apa? Ya karena tugas ini bisa menolong nilai Anda kalau misalkan UTS atau UAS-nya kurang bagus. Nah, itu. Nah, kemudian di sini juga sudah dilengkapi dengan penilaiannya. Cara menilainya bagaimana, saya menilai tugas-tugas tersebut bagaimana. Jadi karena ada jenis tugasnya adalah membuat ringkasan dalam bentuk makalah. Nah, di sini saya sudah sediakan indikator nilai-nilainya. Dan ada istilah similarity. Apa itu Pak similarity? Jadi ini saya terapkan di semester ini ya. Semester yang lalu tidak ada saya cek similarity, tidak ada. Jadi untuk semester ini saya terapkan ada pengecekan plagiasi. Ya, karena di pendidikan tinggi itu sudah mewajibkan karya-karya yang ditulis itu bebas dari plagiasi. Entah itu nanti kalau Anda skripsi itu Anda sudah terbiasa tidak membuat karya dalam ya mempunyai similarity yang tinggi. Oke, jadi ini nanti akan saya cek setiap tugas itu nilai similarity-nya bagaimana. Kalau terlalu tinggi di atas 50% ya maka nilainya sangat rendah. Ya. Apalagi sampai 100%, wah berarti kan bukan mengerjakan sendiri ya, copy paste berarti. Oke. Jadi saya mengharapkan Anda membuat ringkasan itu Anda menggunakan bahasa Anda sendiri. Saya tidak mewajibkan harus berapa kata, tidak. Tapi silakan Anda berikan penjelasan dengan kata-kata Anda sendiri. Ya. Saya tidak menggunakan istilah bahasa ya, nanti takutnya disalahartikan. Bapak saya dari Jawa Pak misalnya. Saya pakai bahasa Jawa Pak, ya beda, bukan itu maksud bahasa ya. Yang saya maksudkan adalah menggunakan perkataan Anda sendiri, menggunakan penjelasan Anda sendiri. Oke, itu. Jadi itu poin-poin tugasnya dan di sini sudah ada instruksinya ya.
Jadi apa yang boleh, apa yang tidak boleh untuk setiap tugas itu, dan juga waktu pengerjaannya. Jadi Anda sudah tahu dari awal, oh nanti tugasnya itu begini. Oh, kira-kira nanti mengerjakannya begini. Nah, silakan bisa dilihat semuanya ada di dalam RPS ini. Silakan di-download RPS-nya, bebas. Anda boleh download. Dan kalau ada pertanyaan, silakan ditanyakan nanti melalui grup WA. Oke, itu sekilas tentang materi dan juga tentang tugas ya, yang tertuang di dalam RPS. Nah, sekarang mengenai kontrak perkuliahan. Oke, ini kebetulan slide yang saya buat sudah lama sekali. Sejak ya terakhir perkuliahan masih belum online ya, jadi masih luring, ya, masih offline. Jadi ingat di sini ada peraturan-peraturan yang harus dipatuhi ya. Bisa peraturannya dari saya atau mungkin peraturannya dari universitas. Yang pertama adalah jumlah pertemuan. Jumlah pertemuan harus lebih dari 75%. Oke, di mana saya bisa melihat Anda masuk atau tidak? Ya, tentu saya lihat dari absensi. Dan ini adalah peraturan yang sudah diterapkan sejak zaman saya mengajar ya. Sejak zaman saya masuk sebagai dosen, ini sudah diterapkan di mana jumlah pertemuan wajib harus setiap mahasiswa itu di atas 75%. Kurang dari itu, maka dianggap tidak lulus. Oke. Kemudian untuk pakaian, ya karena kita online ya, jadi saya tidak bisa menerapkan ini, ya silakan bebas kalau di rumah, saya tidak mengharuskan Anda harus rapi ya, karena kita masih online. Kemudian untuk keterlambatan, nah ini maksudnya adalah keterlambatan saya sebagai dosen gitu ya. Dan juga saya melihat Anda sebagai mahasiswa. Saya tidak melihat orang per orang untuk keterlambatan ini. Dan ini peraturan yang saya tentukan di perkuliahan saya. Jadi untuk soal keterlambatan ini peraturan dari saya pribadi gitu ya. Jadi saya tidak melihat orang per orang, apalagi dalam kondisi online seperti ini, kita nggak bisa justifikasi, oh Anda terlambat sekian menit, nggak boleh ikut kuliah, nggak bisa. Gitu. Jadi keterlambatan di sini saya lihat dari keseluruhan kelas. Total sebenarnya pesertanya harusnya kalau berdasarkan siakat, itu total ada 50 sekian peserta. Cukup banyak ya. Dan kalau saya lihat ini yang di Jitsi ini yang masuk baru sekitar 33 orang. Ya, ada 33 orang, ya mungkin yang lain entah ke mana. Nanti ya bisa terlihat di absen ya. Oke, cara absennya sudah tahu ya. Di Spada itu sudah saya beri ada absensi di situ. Kalau Anda lihat di sebelah kiri ini di bagian Spada. Nah, di situ ada absensi. Silakan diklik ini kemudian nanti saya tidak tahu dari sisi mahasiswa bagaimana ya. Ya pokoknya ada di sini sudah saya siapkan. Silakan dicentang. Jangan memilih yang tulisannya absen ya. Halo, halo Pak. Ya, ya. Assalamualaikum. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Nama saya Paulus Olalaga, Pak. Ya. Salam kenal. Ya Pak, ini menyangkut absen. Yang pertama untuk aplikasi ini, jujur banyak teman-teman yang ini chatting pribadi bahwa mereka sudah download aplikasi, cuma masuknya tidak bisa Pak. Download aplikasi? Yang aplikasi ini. Cuma masuknya mereka tidak bisa joinnya. Setahu saya ini tidak diakses melalui aplikasi ya.
tetapi melalui web. Jadi dibuka di Google Chrome. Yap. Oke, masuk ke siakatnya masing-masing. Nanti kan di situ ada link menuju ke Spada. Iya ya Pak. Nah, jadi masuknya di Spada situ. Setahu saya sih begitu. Ini ada aplikasi kan? Namanya apa? Meet apa? Oh, Jitsi. 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 Iya Oke. ya Pak. Jangan pakai aplikasi Jitsi ya. Jadi ini semuanya berbasis web. Oh ya Pak. Makanya Ya, tadi jadi, banyak teman-teman yang kami nggak bisa masuk. Nah, begitu. Nah, Ya, terus jadi ini ya masuknya jangan lewat aplikasi Jitsi. Ya memang Jitsi itu kan seperti halnya seperti Zoom, seperti Google Meet. Tapi masuknya tidak melalui aplikasi. Ini langsung melalui web. Jadi Anda masuk melalui Siakat, nanti buka di Siakat, itu ada link untuk menuju ke Spada. siapa? Makasih Pak. Ya, Terus jadi yang ketika masuk absen itu ada tulisannya hadiah Pak yang hadir. Makanya tadi saya juga bingung juga tuh. kenapa? Yang absen? Nah, di situ kan ada tulisan ada terlambat itu apa cuma koreksi saja. Di situ hadirnya di tulisan hadiah makanya Oh, bingung juga pertama tadi saya lihat cepet loh kok hadiah. bukan. Ya mungkin salah aja. Ya, Ya yang hadir itu ya bukan absen. Kalau absen berarti Anda itu artinya mengisi bahwa Anda absen, tidak hadir malahan itu ya. siapa? Makasih Oke. banyak Pak atas waktunya. Salam dari Flores. Oke dari Flores ya. Baik, terima kasih Mas Paulus. Ya ini sekaligus meluruskan juga ya. Oh kalau lewat web gak ada suara Pak. Oke. Kalau misalkan bisa lewat aplikasi ya boleh sih. Tapi untuk file-filenya semua itu ada di dalam Spada. Ya sebenarnya ini Jitsi ini kalau saya ini di web ya. Jadi sudah terintegrasi di web. Jadi tidak perlu ada aplikasi tambahan. Jadi langsung di web Spada ini semuanya sudah ada. Jadi Anda bisa download semua file-filenya, absensi juga semuanya sudah ada di Spada Unikama ini. Begitu. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi mungkin dari teman-teman. Pas Pak. Oh pas. Baik. Saya lanjutkan ya. Oke. Terus ini bebas bertanya. Nah, keterlambatan tadi belum selesai ya. Jadi untuk soal keterlambatan itu saya tidak lihat orang per orang. Jadi yang saya lihat dari keseluruhan kelas ya. Jadi kalau misalkan yang masuk baru 1, 2 orang, 3 orang, ya saya tidak memulai perkuliahan terlebih dahulu. Saya tunggu sampai cukup banyak orang. Ya paling tidak 50% lah ya. Kenapa begitu? Karena ya ini berkaitan dengan penyerapan materi. Kalau yang masuk cuma 5 orang gitu ya. Kemudian saya berikan materi juga, akhirnya yang sisanya yang 40 sekian itu tentunya kan tidak mendapatkan materi secara langsung. Tidak mendapatkan penjelasan secara langsung. Nah, itu nantinya saya khawatir bagaimana mungkin yang 5 orang ini bisa mengajari yang lain. Gitu. Tapi kalau yang masuk misalkan mayoritas gitu ya, ada 40-an gitu yang sudah masuk, tentunya yang sisanya tidak masuk, ya tidak masalah bagi saya karena ya saya akan tetap adakan perkuliahan dan tidak masalah bukan berarti tidak dihitung loh ya, beda. Maksudnya tidak masalah itu soal saya adakan perkuliahan atau tidak. Begitu.
Nah, saya tunggu, jadi kehadiran mahasiswa secara keseluruhan ini akan saya tunggu sampai 30 menit dari jadwal yang sudah ditentukan ya, jam 7.50 ya, berarti 30 menit. Saya harapkan jumlah mahasiswa sudah mencukupi supaya saya bisa menyampaikan perkuliahan. Nah, sayang sekali saya tidak bisa menunggu terlalu lama, karena apa? Karena ya saya dituntut untuk menyampaikan materi juga ya. Jadi kalau saya menunggunya terlalu lama kan waktu saya untuk menyampaikan materi juga terlalu sedikit. Oke, itu. Kemudian untuk nilai UTS dan UAS ini tidak bisa diganggu gugat, jadi sudah fix kalau Anda dapatnya sekian, ya sudah sekian. Terus kalau tidak puas bagaimana, Pak? Ya selama ini sih kebanyakan sih sudah lulus ya, mendapatkan nilai yang cukup untuk lulus. Dan saya jarang tidak meluluskan kecuali kalau kebangetan gitu atau tidak memenuhi persyaratan nomor 1 itu. Maka saya tidak luluskan. Nah, tapi kalau misalkan ini ya, Pak, ini saya kemarin habis ada acara keluarga kemudian kecapean akhirnya UTS-nya atau UAS-nya tidak maksimal misalkan. Nilainya jelek sekali. Padahal saya mengikuti perkuliahan terus, Pak. Nah, itu bagaimana, Pak? Nah, kalau misalkan seperti itu, mungkin nanti bisa saya adakan susulan atau mungkin dengan memberikan tugas, ya. Tetapi jika Anda sudah mendapatkan nilai misalkan C gitu ya, C itu sudah lulus gitu ya. Waduh Pak, tapi C itu menurut saya jelek gitu ya. Ya tapi meskipun lulus menurut saya itu jelek. Saya ingin perbaikan. Nah, seperti itu enggak bisa. Oke ya. Kalau memang sudah lulus dan mendapatkan nilai yang menurut Anda itu kurang bagus, ya itu bisa mata kuliahnya bisa diulang di tahun depan. Tuh, kalau tidak puas ya. Tapi sih kebanyakan lulus semua biasanya ya. Begitu. Kemudian ini peraturan berikutnya adalah soal tugas. Tugas harus dikumpulkan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Jadi tadi kan sudah ada ya tenggat waktunya. Tenggat waktunya 1 minggu dari pemberian tugas. Maka ya itu harus dikumpulkan dalam 1 minggu. Apalagi kita dalam keadaan online ini Anda bisa mengumpulkan, tidak harus menunggu pertemuannya ya. Misalkan saya sudah kerjakan Pak sehari setelah diberikan tugas sudah saya kerjakan, selesai langsung saya kumpulkan, boleh apa enggak? Oh boleh sekali. Ya, tidak menutup kemungkinan kalau Anda lebih cepat, Anda kumpulkan lebih dahulu ya tidak masalah. Tidak ada masalah. Justru lebih bagus itu kalau itu dilakukan. Jadi tidak harus pas, oh ini 1 minggu berarti dikumpulkannya minggu depan, harus minggu depan tidak. Sebelum itu boleh, lewat dari itu yang tidak boleh. Nah, ya sudah jelas ya. Oke, baik. Ada pertanyaan sampai di sini? Tentang kesepakatan ini? Mungkin bagi yang tidak bisa berbicara langsung, bisa lewat chat mungkin pertanyaannya. Halo Pak. Ya. Saya mau bertanya Pak. Ya, monggo. Jadi untuk pengumpulan tugasnya lewat WhatsApp atau langsung ke Spada, kirim ke Spada? Oke, untuk pengumpulan tugas itu melalui Spada. Jadi nanti ketika saya berikan tugas itu ya, nanti ini kan ada pertemuan-pertemuannya ya, topik 1 itu pertemuan 1, nanti ada topik sampai 16 pertemuan. Jadi ketika saya memberikan tugas, otomatis saya juga membuat satu link untuk pengumpulan tugas. Ya, di mana di situ nanti Anda bisa upload langsung file hasil kerjaan Anda di link pengumpulan tugas tersebut. Ya.
Begitu. Jadi lewat Spada saja, supaya aksesnya jadi satu. Kalau lewat WA, masalahnya kan saya kalau ngecek tugas kan di laptop, ya. Kalau lewat WA harus download dulu filenya dari WA, kemudian saya pindah ke laptop, nah itu jadinya kurang efisien. Jadinya menyebar kemana-mana nanti. Begitu, Mbak. Oh, terima kasih, Pak. Oke. Ada lagi pertanyaannya? Silakan. Oh, Mbak Angelina sudah bisa mendengar suara saya ya? Sudah, Pak. Tadi saya keluarin lagi. 2 kali saya keluarin baru ada suaranya, Pak. Oh, begitu. Ya. Bisa jadi karena masalah jaringan juga bisa. Oh, Oke. iya, Pak. Yang lain silakan. Santai saja. Kayak ngobrol. Mungkin pertanyaan tentang materi boleh. Mau pertanyaan? Ya, silakan. Siapa ini? Perkenalan juga. Baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang kedua kali, Pak. Oke. Oh, Mas Paulus lagi. Oke, silakan. Ini tadi mungkin jaringan jadi saya agak kurang dengar menyangkut perkuliahan, Pak. Ya. Nah, tadi seperti yang saya dengar mungkin kurang kalau di bawah 50% berarti untuk perkuliahannya ditunda atau gimana, Pak? Soalnya tadi jaringan makanya saya kurang dengar, Pak. Oke. Baik, saya jelaskan lagi ya, mungkin kurang jelas. Jika kehadiran peserta itu terlalu sedikit, saya tidak adakan perkuliahan. Ya otomatis materinya jadi tertunda. Begitu. Berarti materi yang seharusnya saya sampaikan akan saya sampaikan minggu depan gitu ya. Kenapa begitu? Karena saya tidak mengejar harus habis materi, tidak. Yang penting Anda paham apa yang saya sampaikan. Kalau yang masuk terlalu sedikit, saya paksakan perkuliahan, otomatis yang mendapatkan materi hanya ya yang segelintir yang masuk itu saja. Yang lainnya tidak dapat. Terus nanti ketika ujian, karena nggak dapat, atau mungkin dapatnya hanya sedikit gitu ya, cuma dikasih slide-nya aja dari temennya. Tapi kan di situ slide kalau saya buat, itu akan ya susah untuk dipahami, karena isinya kan cuma poin-poin saja. Penjelasan kan saya berikan secara langsung, poin ini maksudnya apa, begitu-gitu. Nah, jadi kalau Anda cuma dapat slide-nya saja, ya otomatis kan penjelasannya nggak dapat. Nah, oleh karena itu saya tidak mengadakan perkuliahan kalau jumlah pesertanya terlalu sedikit. Begitu. Baik, Pak. Tapi kalau usul saja, kalau bisa, walaupun di bawah 50%, ini usul saja, Pak. Ya, kan kami mahasiswa sudah tahu bahwa jadwal sekian harus kuliah. Kalau memang itu jadwalnya kuliah tetapi dia tidak hadir, itu kan risiko, Pak. Daripada kita tumpuk-tumpuk, baru kita fokus satu kali. Itu juga saya rasa berat juga buat kami kalau satu hari kita full fokus untuk berapa materi begitu, Pak. Jadi usul saja ya risiko. Gini, bukan berarti menumpuk ya. Bukan menumpuk. Jadi tertunda jadinya. Jadi bukan berarti kemudian minggu depannya jadi double gitu materinya, tidak. Materinya tetap satu, yang kemarin tidak jadi itu saya sampaikan di minggu depannya lagi, kan begitu. Akhirnya jadi mundur. Akhirnya materinya tidak tersampaikan semua. Nah, itu kan yang rugi dari mahasiswa sendiri. Oleh karena itu, ya soal kehadiran ini kembali lagi, ya saya harapkan karena ini kuliah kan saya anggap Anda sudah mahasiswa, sudah dewasa ya, sudah tahu mana yang baik, mana yang nggak baik, harus datang atau tidak. Nah, itu saya serahkan ke masing-masing mahasiswa. Bukan berarti kemudian saya paksakan, oh minggu depannya harus, karena sebelum-sebelumnya nggak ada kuliah gitu, yang kemudian langsung saya paksakan 3 materi saya sampaikan dalam sehari, tidak. Begitu. Ya, jadinya sifatnya tertunda materinya.
Nah, tapi kan karena kita terbatas waktu ya, 1 semester itu kan terbatas. Nah, akibatnya ya akhirnya materi yang seharusnya tersampaikan jadi tidak tersampaikan, begitu. Siapa, makasih dipahami Pak. Oke, ya. Assalamualaikum. Ada lagi pertanyaan, silakan. Bebas. Ya, Halo Pak, Pak, saya mau selamat. bertanya. Oke, perkenalan Mbak, namanya siapa ya? Halo? Halo Pak. Oh ya, Mbaknya kemana tadi? Tahu lagi. Nanti Pak duluan ya, Masnya. Oh, oke. Silakan Mas. Iya, selamat pagi Pak. Perkenalkan, nama saya Boniface Irfan Saru. Terima kasih atas kesempatannya. Mhm. Halo Pak. Ya, halo. Silakan. Iya, saya mau bertanya berkaitan dengan ini Pak, dengan izin atau sakit Pak. Oke. Itu disampaikan lewat mana Pak? Untuk izin, silakan bisa disampaikan lewat grup WA nanti ya. Tentunya kalau izin sama sakit itu saya tidak menghitung di apa? Tadi kan ada 75% tadi ya. Nah, saya tidak masukkan itu di 75%. Oke ya. Jelas ya? Iya Pak. Oke, jadi kalau sakit bagaimana Pak? Ya tentunya namanya sakit ya kita nggak bisa ya memaksakan ya. Harus ikut kuliah tidak bisa. Ya, tapi ya tetap harus ada batasannya juga. Oh iya Pak, makasih. Oke ya. Jadi kalau sakit terus-menerus selama 3 bulan, terus gimana? Nah, apakah kan jelas itu kalau 3 bulan kan misalkan ini pertemuan tiap minggu, berarti kan sudah ada 12 pertemuan ya, dia tidak masuk. Nah, masa begitu mau diluluskan kan ya tidak fair juga dengan teman-teman yang lain. Ya, jadi meskipun sakit itu juga ada batasannya. Begitu. Terima kasih Pak. Oke. Baik, yang lain. Mbaknya yang tadi mungkin, ayo. Tanya aja, santai. Oh ya Pak, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Suster Elmi Theodata, saya berasal dari Kalimantan Barat. Oh, iya Bu Suster, maaf. Saya kira, Pak, mungkin tadi saya tidak jelas mendengar yang misalnya kalau penilaian, misalnya saya mengikuti pertemuan pertama, Iya. lalu misalnya nilainya tidak standar gitu. Jadi mengulanginya di semester pertama atau gimana Pak? Maksudnya tuh keduanya maksudnya. Ini soal perkuliahan atau pertemuan? Perkuliahan Pak ya. Sorry. Oke, perkuliahan. Nilainya saya nggak puas Pak. Nah itu biasanya kan gini Mbak. Oh sorry, maaf ya saya pakai istilah Mbak. Tidak apa Pak, Jadi, biasa. oke. Jadi biasanya kan perkuliahan itu dimunculkan di semester ganjil dan genap itu kan berbeda-beda. Jadi di semester ganjil Anda ketemu Orkom, organisasi dan arsitektur komputer, nilainya misalkan jelek nih ya, dapat C misalkan, sudah lulus tapi masih ingin memperbaiki Pak. Nah, memperbaikinya dengan mengambil di tahun depan. Berarti bisanya muncul di semester ganjil. Jadi mengulangnya nanti di semester 3. Tidak bisa langsung di semester 2, karena di semester 2 Anda nanti dihadapkan dengan mata kuliah yang berbeda. Orkom tidak akan muncul lagi. Ya, tentunya konsekuensinya ya nanti di semester 3 Anda misalkan mengulang gitu ya, nah, nanti bersama-sama dengan adik kelas. Begitu. Ya Pak, terima kasih Pak. Oke, baik. Ada lagi, silakan, monggo. Oh ya, maaf kalau saya menggunakan istilah berbahasa Jawa. Saya usahakan berbahasa Indonesia ya. Tapi karena sudah kebiasaan ini susah menghilangkan. Oke, silakan yang mau bertanya.
Sudah? Tidak ada? Tidak ada? Yakin ini sudah paham semua? Yang sudah paham raise hand. Nah, di Jitsi ini ada beberapa fasilitas ya, ada raise hand, ada lower your hand. Raise hand itu artinya angkat tangan ya. Jadi kalau di kelas kan kita mau tanya angkat tangan gitu ya. Sekaligus kalau saya mau bertanya misalkan siapa yang belum paham silahkan di raise hand. Dengan gitu Anda nanti akan ketahuan di Oke. Nah, sekali lagi ya, saya jangan di-mute ya. Yang layarnya bertuliskan nama saya itu jangan diklik mute. Ya, nanti ke mute, saya nggak sadar nanti sudah jalan, yang lainnya nggak kedengeran. Oke. Jadi di sini ada fasilitas raise hand. Jadi kalau ingin misalkan saya tanya siapa yang belum paham, ya silakan menggunakan raise hand ini supaya saya mudah untuk melihat siapa yang masih belum paham. Oke. Sudah paham semua? Sudah jelas? Clear? Sudah clear atau belum? Oh, sepertinya udah clear ya, sudah jelas ya. Bisa lewat chat mungkin kalau Iya, mau Pak. ada yang bertanya. Boleh ngomong langsung, boleh lewat chat, bebas. Ya, kalau tidak ada, berarti saya akhiri di sini saja ya. Bagi yang masih belum bisa terdengar tadi, akan saya upload di YouTube, nanti bisa ditonton di YouTube penjelasan saya. Kakak cantik bagaimana? Kakak cantik bagaimana? Dan saya akhiri saja ya sampai di sini. Dan kita ketemu lagi minggu depan. Oke. Pak, terima kasih. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Dan silakan boleh meninggalkan webmeet ini. Terima kasih, Pak. Iya, Ya, Pak. untuk Mas Daniel Kristanto nanti ditunggu ya. WA grupnya saya undang. Ya Pak, ya Pak. Oh, ini sudah bikin ya? Oh, Mas Daniel Kristanto sudah bikin grup. Oh ya sudah, kebetulan kalau begitu. Oh sudah dibikin grup sama Mas Daniel. Oke, kalau gitu saya akhiri sampai di sini dan kita ketemu lagi minggu depan. Kuliah. Oke. Terima kasih, silakan. Ya, boleh meninggalkan. Iya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih ya Pak. Iya, boleh. Paul. Nemesis Sunarjo.
Nicole Vin.